Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat semua, dan selamat datang di channel Swing Vlogs ID, di mana dalam channel ini kita akan membahas seputar emiten yang menarik untuk diswingkan dalam beberapa waktu ke depan. Dan pada video kedua kali ini ya, emiten yang menarik untuk kita bahas adalah BRMS atau Bumi Resource Minerals. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya pertambangan emas ya. BRMS sendiri ya, saham Bumi Resource. Historinya memang ini adalah saham yang dipegang oleh pengendali grup Bakri. Namun kalau bisa teman-teman cek kembali di RTI ataupun Stockbit ya, kepemilikan Bakri sendiri di saham BRMS ini sudah semakin menyusut. Seingat saya sewaktu harganya masih di sekitaran 100-an ya, di bulan Desember hingga Januari, kepemilikan Bakri itu masih 6%-an. Cuman pada hari ini, hingga tanggal 31 Mei 2022, kepemilikan dari Bakri sendiri melalui Bumi Resource udah menyusut kembali hingga 4%. Jadi bisa disimpulkan ya kalau teman-teman cek ya, kepemilikan Bakri udah semakin menyusut. Namun di balik penyusutan kepemilikan Bakri, stakeholder yang baru masuk ke BRMS ini adalah Emirates Terian Ventures Global ya, yang mana dulu isunya di balik Emirates Terian Global Ventures ini ada kepemilikan dari grup Salim atau Anthony Salim. Teman-teman tahu sendiri yang namanya grup Salim di bursa kita punya nama yang bagus ya, yang namanya dia udah megang saham tuh sahamnya bagus-bagus banget, termasuk saham paling yang kita kenal ada saham Indofood ya, itu kepemilikan grup Salimnya sangat besar dan dia sekarang berada di BRMS nih. Dia tertarik nih bermain di sektor pertambangan emas. Namun dia tidak mencantumkan nama aslinya Anthony Salim di BRMS, melainkan dia melalui entitas pihak ketiganya, yaitu Ventura Emirates Ventures Capital Global. Jadi secara stakeholder udah sangat menarik ya, di mana grup Bakri udah mulai menyusut kepemilikannya di saham ini. Secara perkembangan usahanya juga bagus, laporan keuangannya semakin bagus ya. Dari kuartalan 1, 2, 3, 4 tahun kemarin semakin naik. Dan kalau kita cek sendiri di Stockbit atau RTI, ini salah satu perusahaan yang punya banyak cash ya saat ini ya. Dia rich cash company yang sangat punya uang cash banyak di tahun ini. Dan oke, tadi sekilas pengenalannya ya, saham BRMS ya. Dari sektornya, kepemilikannya, dan historinya juga. Nah, sekarang kita ngebahas segi teknikal BRMS. Pergerakannya dari bulan Maret ya, tanggal 17 atau pertengahan Maret. Saham BRMS ini sangat terjaga banget area demand-nya di sekitaran 200. Ini area demand teman-teman. Di sini demand 200. Ketika waktu itu tanggal 4 April ya, dia naik terus koreksi lagi, dia nggak jebol nih dari area demand-nya di 200. Jadi dapat kita simpulkan area demand kuat BRMS saat ini berada di harga 200. Sangat dijaga banget harganya dari pertengahan Maret hingga akhir Mei saat ini. 200 ini area demand kuatnya. Dan kalau kita bisa lihat MACD-nya ya, posisinya saat ini berada di area jenuh jualnya. Di sini teman-teman. Nah, berada di daerah jenuh jual dan terjadi namanya crossline MACD ya, yaitu perpotongan garis menuju ke arah atas ya, menuju ke arah area beli berikutnya. Dan walaupun di harganya sekarang berada di 228 per lembar ya, MACD-nya berada di posisi yang lumayan jauh ya teman-teman ya, sangat
melorot ke bawah, tapi harganya sangat stabil di daerah 200-an. Padahal kalau kita bisa cek di sini, area jenuh jualnya di sini, posisinya berada sama di sini ya. Di sini tuh harganya masih 100-an dan sekarang di posting sama harganya adalah di 200-an. Jadi kesimpulannya walaupun harganya udah di angka 200-an, secara teknikal di MACD ini termasuk daerah yang sudah termasuk jenuh jual. Oke. Kemudian dari RSI-nya juga bisa teman-teman lihat di posisinya sekarang ini berada di posisi yang sama di sini dan di sini adalah harga 100-an nih. Di harga 100-an dengan RSI yang seperti ini berada di posisi yang sama di harga 200-an. Dan secara RSI juga jenuh jual, secara MACD juga sudah jenuh jual. Jadi secara resiko termasuk kecil ya resikonya kalau kita beli di harga sekarang ya. Kenapa kecil? Pertama dia udah berada di area demand 200 dari bulan Maret ya hingga sekarang masih stay di 200. Kemudian secara MACD dia sudah oversold dan mantul dan sekarang ngebentuk namanya crossline ya. Crossline ini salah satu indikator technical MACD ya. Yang dimana jika terjadi crossline misalnya bakal ada pembalikan harga yang kuat nih ke depannya. Selain MACD, perpotongan moving average 10 dan 20-nya juga sebentar lagi ini bakal kebentuk nih. Jika hari esok atau lusa terjadi pembalikan harga yang kuat ke atas, ini bakal terjadi perpotongan moving average juga di sini. Rata-rata saham-saham yang mengalami crossline seperti ini di MACD-nya dan juga diikuti oleh perpotongan di garis moving average-nya itu bakal mengalami namanya pembalikan harga yang lumayan kuat ke depannya ya. Kalau misalnya dia perpotongannya dimulai dari bawah, jika dia bergerak ke atas ya bullish-nya juga bakal lebih kuat pada umumnya. Jadi kalau kita beli di harga saat ini di 228 termasuk oke ya teman-teman. Kalaupun koreksi misalkan terjadi pembukaan harga pada hari berikutnya turun ke mungkin ke area 220 ke bawah, nggak usah takut untuk dibeli karena dia masih bergerak di area demand ya. Jadi secara resiko udah lumayan kecil untuk dibeli. Dan jika kita melakukan pembeliannya di area 200, target terdekatnya itu di sini teman-teman. Di area 250. Ya, ini area resist sebenarnya. Cuman teman-teman jangan sampai bingung ya, ada candlestick seperti ini, merah seperti ini bukan ARB ya. Ini candlestick yang kebentuk akibat adanya open gap yang terlalu tinggi pada pembukaan harga. Cuman yang setelah terjadinya open gap malah terjadi koreksi. Ini bukan sebuah candle yang berbahaya ya. Ini hanya kesalahan market lah gitu. Karena walaupun candlesticknya seperti ini, teman-teman bisa lihat volumenya juga nggak begitu besar gitu. Jadi ini murni kesalahan pembukaan harga. Ada yang melakukan pembukaan harga yang terlalu tinggi, cuman pada akhirnya koreksi gitu dengan volume yang tidak begitu besar. Anggap saja candlestick ini nggak ngelewatin 250, melainkan berada di area sekitaran 240. Nggak begitu besar sebenarnya ya. Jadi secara pergerakan harga masih aktif di area demand dan hari ini lumayan besar nih volumenya. Ada pembelian lumayan besar dan secara historis kalau teman-teman bisa perhatikan ketika saham BRMS ini udah menunjukkan volume yang besar, nah seperti di sini, nah setelah terjadinya pergerakan volume besar, biasanya pada hari-hari berikutnya bakal dibalas oleh lonjakan volume yang besar juga. Jadi ini sebuah tanda yang bagus ya dari pergerakan volume yang ada hari ini. Walaupun yang terjadi sebaliknya, misalkan koreksi, nggak usah ragu untuk dibeli. Karena dia masih bergerak di area demand.
Nah, dan kalau teman-teman bisa lihat secara historisnya ya, di area 200-an dahulunya pada tahun 2014 ya, saham BRMS ini juga pernah aktif bergerak di demand 200 dan pada akhirnya dia melesat hingga ke 300-an atau mungkin hampir menyentuh angka 400 ya. Ini termasuk terjadi ledakan volume yang cukup signifikan ya sampai ke area 400 ya. Setelah dia bergerak aktif di area demand 200. Dan sekarang terjadi hal yang sama, pergerakannya aktif di 200. Bisa saja historinya dulu di 2014 terjadi kembali menuju area 400 kembali. Jadi untuk melakukan pembelian, saya sarankan untuk membeli di area buy areanya di 200 hingga 230. Di sini buy areanya ya. Kita membeli di area demand, sedangkan stop loss-nya jelas karena demand-nya terjaga di 200, stop loss-nya berada di bawah 200. Stop loss dengan catatan jika terjadi breakdown support yang kuat dengan volume yang lumayan kencang. Jika hal itu terjadi, lebih baik keluar dulu. Cuman jika masih bergerak aktif di sekitaran 200 hingga 230, bisa teman-teman cicil dengan money management yang teman-teman sukai ya. Tapi secara teknikal ini sudah sangat oke banget. MACD-nya sudah mantul dari area oversold-nya. Hal yang sama juga terjadi di RSI-nya. Jadi sangat bagus secara teknikal. Lalu bagaimana dengan broker summary-nya atau likuiditas transaksi dari BRMS? Kalau kita cek pada perdagangan hari ini tanggal 31 Mei 2022, kita cek langsung di BRMS. Hari ini pembelian asing lumayan tinggi di angka sekitar 200-an ya, secara grossnya ya. Kalau secara net buy-nya mungkin 100-an miliaran nih. Tapi kalau kita lihat total valuasinya, sekitar 320 miliaran dengan asingnya mencapai 200-an, dapat disimpulkan nih bahwa pergerakan di saham BRMS ini sudah didominasi oleh yang namanya pergerakan foreign inflow yang cukup tinggi. Jadi secara dominansi asing udah termasuk tinggi nih di BRMS teman-teman. Dan biasanya saham-saham dengan dominansi asing yang tinggi, pergerakannya bakal sangat bagus ke depannya, bakal sering dikerek ya. Contohnya seperti saham mungkin ini saham MDKA ya. MDKA juga bergerak di bidang sama dengan BRMS dan teman-teman bisa cek total valuasinya 700 miliaran dengan asingnya bisa mencapai 500. Lebih dari 50% transaksinya dikuasai oleh asing. Jadi saham-saham yang likuiditasnya dijaga oleh pergerakan asing itu biasanya mempunyai potensi pergerakan yang lumayan bagus ke depannya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat broker summary-nya hari ini, BRMS, pembelian terbesarnya dilakukan oleh broker ZP sebesar 189 miliar dengan KZ melakukan net buy tanpa penjualan ya di angka 228. Jadi bisa dibilang ya kayaknya closing hari ini KZ ini ngeborong banyak nih di angka 19 miliaran ya dengan total lot sebesar 851 ribu lot. Secara broker summary juga sangat menarik. Asingnya ngebeli banyak banget hari ini. Ada broker ZP, AK, KZ, BK, ini asing semua ya yang ngebeli ya. Dan kita lihat dari teknikalnya bagus, mantul dari oversold-nya, RSI-nya juga sama, bergerak ke atas, terjadi lonjakan volume juga, dan historisnya kalau udah ada lonjakan volume yang besar, itu biasa ke depannya bakal diikuti volume yang sama. Ini bagus banget nih buat swing nih. Jadi kalau mau beli di area 200 hingga 230, target terdekat 250 ya.
target terdekatnya 250, stop loss-nya di bawah 200. Dan gunakan money management, jaga psikologis hariannya. Karena apa? Karena sebagus apapun kita menganalisa pembelian saham, tapi jika tidak dibarengi psikologis yang bagus, itu bakal sia-sia aja. Teman-teman bakal gampang ngelakuin yang namanya cut loss tanpa pertimbangan yang bijak ya dalam melakukan penjualan saham. Jadi diusahakan jaga psikologisnya, beli dengan money management, target terdekatnya 250, dan jika dalam beberapa waktu ke depan terjadi lonjakan volume kembali dan break 250, teman-teman bisa hold untuk lebih lama dengan target berikutnya ke area 300. Jadi cukup sekian tentang saham BRMS ini untuk diswingkan ya. Secara teknikal oke, secara broker summary-nya juga bagus hari ini. Asingnya sangat banyak melakukan pembelian, lonjakan volumenya juga melebihi volume pembelian rata-rata secara harian. Terus secara fundamental Hamilton ini juga nggak jelek-jelek amat ya. Dia bergerak di bidang pertambangan emas. Jadi ya ini udah crossline, ini juga bakal crossline jika ada lonjakan volume lagi. Biasanya bakal lanjut uptrend ya, melakukan uptrend baru berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai BRMS. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi pembahasan mengenai saham BRMS. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya langsung di kolom komentar. Saya tutup dulu pembahasannya malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.